Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat WRK dimanapun yang sedang berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Baiklah, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Tepatnya di sebuah kompleks mati. Dan dulunya kompleks mati ini dimiliki oleh perusahaan kertas yang cukup besar ya, PT Leces, yang dari sedikit catatan yang saya kantongi, perusahaan tersebut mulai menghentikan kegiatan operasional produksinya di tahun 2010. Alasannya mengapa? Karena perusahaan gas negara menghentikan suplai gasnya ya kepada PT Leces ini, karena PT Leces ini menunggak hutang kepada PGN sebesar 41 miliar rupiah. Oleh karena itu kegiatan produksi ya PT Leces tersebut terhenti dan berimbas pada kompleks perumahan para karyawannya ya yang tidak terhuni hingga saat ini. Aku cukup tertarik, teman-teman, ingin mengeksplor ya, melihat seperti apa kondisi perumahan-perumahan yang terbengkalai ini yang sudah belasan tahun tidak berpenghuni begitu ya. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu kita akan coba melihat ya seperti apa kompleks mati tersebut. Nah, jadi deretannya nyampe ke sana teman-teman, sewana terus ya, dan ke sana dan putar ke sana. Ini cukup luas areanya. Saya akan coba melihat ya ke beberapa bagian bangunan yang tersisa yang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kompleks perumahan yang dulunya dipakai ya oleh karyawan-karyawan PT Leces, dan biasanya yang mendapatkan fasilitas perumahan-perumahan seperti ini adalah mereka-mereka yang memiliki jabatan-jabatan strategis gitu ya. Kalau saya perhatikan sih perumahannya cukup luas di sini, karena satu perumahan itu terdiri dari beberapa kamar ya kalau aku perhatikan. Dan memang, nah seperti itu ya, udah ambrol semuanya. Jadi kamar 1, kemudian kamar 2, kemudian kamar 3-nya di sana teman-teman. Nah seperti itu ya. Wow. Ya, kira-kira seperti ini. Di bagian sini ada toilet, kemudian di sini tuh sebenarnya ruang dapurnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Namun kondisinya udah hancur semuanya. Karena memang sudah tidak dihuni lagi ya semenjak PT Leces tersebut dinyatakan pailit. Kalau kita perhatikan memang di kompleks perumahan ini sangat rimbun teman-teman. Nah, daun-daun dari pohon ya yang sudah tinggi-tinggi yang seperti itu tuh menjadikan suasana itu adem gitu ya. Memang ini kompleks perumahan cukup besar-besar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat berbeda sih ketika aku eksplor di kompleks mati bekas perumahan pabrik tekstil ya yang berada di Grati Pasuruan. Ini perumahannya ukurannya jauh lebih besar gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau kita masuk ke dalam, cukup lega menempati perumahan ini.
betul lega ya, karena di situ ada garasinya juga, dan di bawah ini berceceran yang seperti ini. Oh, jadi tonton, ini area yang cukup luas ya di bagian belakangnya, di bagian dapurnya. Nah, bagian dapurnya aja udah seluas ini gitu. Mantap sih ini, saat masih dipakai dulu. Sepertinya nyaman ya tinggal di kompleks ini. Yang bikin nyaman karena banyak sekali pohon-pohon yang menghijau gitu loh. Oh, keren kan ya. Nah, seperti ini teman-teman, pohonnya cukup buahnya, udaranya cukup seger ya di pagi hari ini. Jadi VRK datang ke lokasi ini cukup pagi ya. Ini masih pagi banget. Tanya Google lah. Oke, saya tanya Google dulu ya. Oke Google, jam berapa sekarang? Waduh, Google-nya sebentar. Oke Google, jam berapakah sekarang? Pukul 6.14. Pukul 6:14 pagi, teman. Dan di situ ada motorku sendiri ya. Nah, sebenarnya komplek itu cukup luas ya, namun kita akan vlog ke beberapa bagian saja karena memang bentuk atau karakter ya dari perumahan-perumahan ini, dimensi satu dengan yang lainnya itu hampir mirip ya, dan bisa dibilang sama gitu loh. Termasuk yang ini teman-teman, jadi ini bangunan jelas ya ukurannya sama dengan yang sudah kita masuki di area sana, namun mungkin kita akan coba melihat-lihat di sisi sini. Wah, ini sudah rimbun banget ya, betul-betul sudah rimbun ini. Oh, udah rimbun banget di bagian sini. Kemudian perusahaannya itu di situ, teman-teman. Nah itu ya, itu perusahaannya. Sangat susah izin masuk untuk explore ya di pabrik tersebut. Baik, kita akan coba masuk ke dalam ya. Waduh, kondisinya udah seperti ini. Jadi kalau explore di lokasi ini memang wajib memakai lotion anti nyamuk. Kalau nggak gitu, waduh, badanmu habis ya digerogoti nyamuk gitu loh. Seperti ini atasnya, waduh, udah hancur semuanya emang. Cukup masuk akal ya, karena sudah terbengkalai belasan tahun. Jadinya kondisi yang seperti ini sepertinya ya wajar-wajar saja begitu. Struktur bangunannya pun udah mulai runtuh ya. Itu teman-teman udah pecah tembok-temboknya seperti itu. Aduh. Sebenarnya cukup lega ya dan luas ini. Kamar-kamar yang disediakan cukup gede gitu loh ukurannya. Kamarnya ini loh segini luasnya, kamar satu. Ada 2 toilet juga, keren sih. Kemudian di sini tuh area garasi gitu ya. Nah,
Wah, di bagian belakang ini sudah full dengan semacam belantara gitu ya. Baik, teman-teman, kita coba ke bangunan yang sebelahnya ya. Ini sih karakter bangunannya hampir sama aja sebenarnya. Aduh, dan ini memang nyamuknya bener-bener banyak, teman-teman. Aku dibiong gitu ya. Aduh, dikeroyok nyamuk-nyamuk nakal aku, bosku. Aduh, perusahaannya cukup gede loh. Namun sayang ya, untuk ekspor masuk ke perusahaannya itu bukan susah lagi, tapi sangat susah gitu ya perizinannya. Duh, kameraku kenapa ini ngeblur ya? Enggak ya? Berada di tempat ini tuh nyaman ya. Betul-betul nyaman dan seger sih. Nah, ada suara-suara burung yang seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi memang beberapa unitnya tersebar ya ini. Wah, itu udah mulai runtuh juga hingga ke sana. Sangat eman-eman ya aset yang seperti ini. Namun kalau saya perhatikan perusahaannya ya, ataupun pabriknya PT Leces itu sendiri, itu sudah mulai benahi ulang ya, entah nantinya untuk perusahaan apa. Namun aku lewat tadi, kalau aku lirik-lirik begitu, itu memang beberapa di antara bagiannya sudah mulai dikerjakan gitu ya. Ukuran sebuah perumahan ya yang cukup gede nih menurut aku, teman-teman. Betul ya, lega dan mantep ini. Seperti yang sudah saya sebut, jauh berbeda dengan perumahan-perumahan yang ada di pabrik tekstil Grati Pasuruan. Oke, teman-teman, jadi di sini masih ada kalender ya. Nah, ini dia kalender di tahun 2013 ya. PT Kertas Leces Persero 2013. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sepertinya fix bangunan ini terakhir digunakan ataupun ditinggali di sekitar tahun itu ya, 2013 ke bawah lah. 2013, 2012, 2011. Ini masih ada penghuninya. Namun sekarang di tahun 2021 bangunan ini ya hanya tinggal kenangan ya. Kenangan bagi orang-orang yang pernah menempati lokasi ini. Dan memang sama sekali nggak ada semacam barang tertinggal gitu ya. Ini hanya perumahan-perumahan kosong, perumahan-perumahan yang hampa gitu. Aku sebutnya seperti itu ya. Wow, betul-betul nyaman loh di lokasi ini. Kemudian di bagian tengah ini itu ada sebuah gedung pertemuan. Namun saya cek sih aku nggak bisa nemu gitu akses masuknya. Dan udara pagi ya mulai semilir segar menerpa tubuhku gitu. Aduh, ini pohonnya udah tumbang ya. Pohonnya tumbang mengenai atap yang berada di situ.
Jadi memang lokasi ini sangat banyak sekali unitnya yang terbengkalai, teman-teman. Kita akan coba masuk lagi ya ke dalam satu bangunannya. Nah, ini kita masuk langsung ke garasinya ya. Nah, seperti ini bosku. Kita masuk langsung ke garasi. Kemudian setelah dari garasi kita langsung masuk ke bagian rumah ini. Di samping kiri kita 2 ruang toilet, kemudian di samping kanan kita ini ada 2 ruang kamar tidur ya, sama tadi ataupun sama persis ya yang seperti tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini dapurnya ya. Nah, ini dapur udah ada dipenuhi dengan rumah rayap ataupun rumah semut yang seperti itu, udah banyak banget. Kemudian di sampingnya ini juga kamar tidurnya. Di sini juga kamar tidur lagi. Jadi kamar tidurnya ada 3 ruangan. Di sini itu ruang tamu ya. Jadi di sini ruang tamunya. Kemudian di sini sepertinya ruang keluarga begitu. Mantap. Benar-benar mantap. Desain dari perumahan-perumahan ini lega dan nyaman ya tinggal di sini. Aduh, sangat sayang sekali. Kita coba mencari akses masuk untuk masuk ke unit ini, teman-teman. Namun sepertinya rimbun banget ya itu ya. Sebentar. Oh iya, ini udah rimbun banget ya. Oh, kalau itu terabas ini udah rimbun banget di situ. Sepertinya sih memang sama saja antara satu dengan yang lain ya. Baik, kita coba masuk ke satu bagian lagi di sini. Oh, seperti ini ya. Ini lebarnya kalau saya perhatikan sih 10 meter ada ini ya. 8 lah ya. 8 apa 10 ini ya. Aduh, kondisinya udah parah seperti ini. Oh. Banyak cap-cap tangan di situ. Sama saja modelnya, teman-teman. Kemudian di bagian belakang itu juga ya, di tempat yang rimbun-rimbun itu juga masih terdapat beberapa unit ya, bukan beberapa, masih banyak gitu. Aduh, nah seperti itu ya di belakangnya situ masih terdapat beberapa unit gitu. Namun memang kondisinya semua sama ya bosku. Baiklah, kita keluar saja dari area ini. Jadi sebenarnya ya sampai ini jalannya memutar sana masih ada unit-unit lain ya. Namun kondisinya sama seperti yang sudah kita
explore masuki di beberapa unitnya. Jadi memang karakter struktur bangunan perumahan-perumahan itu biasanya memang bentuk dimensi ya, antara satu dengan yang lain itu tidak jauh beda gitu. Kemudian sebenarnya di sana ya, jalan yang ke sana itu juga masih ada lagi gitu loh, beberapa unit perumahan yang terbengkalai. Namun ya memang secara keseluruhan ya itu sama saja gitu. Contohnya yang seperti ini ya. Aduh, sayang banget loh bosku. Eman-eman gitu loh kalau orang Jawa bilang. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita jalan-jalan pagi hari ini di sebuah kompleks mati yang terbengkalai, kompleks mati yang udaranya cukup wow bisa membuat strong gitu ya, karena udaranya seger bersih. Di sini banyak pepohonan ya, waduh mantap. Namun sayang sekali perumahan-perumahan yang berada di tempat ini menjadi terbengkalai, tidak terfungsikan gitu ya. Aduh. Memang terkadang segala sesuatu itu ya ada awal dan akhir ya, meskipun terkadang akhir itu banyak juga yang nggak mengenakan. Itu sih di beberapa problema ataupun permasalahan ya, bukan hanya tentang sebuah perusahaan, terkadang sebuah cerita hidup pun, maksud aku sebuah cerita hidup pun begitu ya, kadang juga mengalami nasib yang kira-kira seperti ini, berakhir dengan terbengkalai. Namun kita semuanya harus tetap berpikir baik, berpikir positif dalam menjalani hidup. Teman-teman, kita tetap berusaha ya, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, karena kewajiban kita sebagai manusia itu ya berusaha. Segala sesuatu yang menentukan tentunya adalah yang di atas ya, sang penguasa jagat raya. Baiklah sahabat, dan sepertinya aku akan langsung aja mohon pamit undur diri dulu, sudah terlalu lama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.